Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alif Farhan dari Global Care. Beberapa waktu terakhir kita itu sering kali mendengarkan satu istilah keuangan yang menjadi mainstream dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Betul, itu adalah investasi. Beberapa waktu belakangan kan banyak tuh yang membicarakan investasi sejak dini gitu kan. Tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan investasi kecuali sekarang kayak gitu. Nah, kita mau membahas itu nih, betul nggak sih pernyataan tersebut? Baik, ayo kita lanjutkan. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan terminologi investasi tersebut? Investasi itu di dalam buku-buku keuangan klasik sebetulnya didefinisikan sebagai kegiatan untuk menunda konsumsi hari ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Seperti itu. Bersama dengan investasi tersebut ada istilah risk and return, yaitu risiko dan pengembalian atau imbal hasil dari investasi. Risiko adalah potensi kegagalan yang harus kita terima akibat kita melakukan investasi di instrumen keuangan tertentu. Sementara return adalah keuntungan yang kita terima karena kita telah berhasil menembus potensi risiko tersebut. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah kapan sih kita itu bisa atau boleh melakukan investasi? Seperti itu kan. Itu yang seringkali tidak disampaikan. Ngomong-ngomong teman-teman, kita ini lagi di kafe ya. Jadi saya minjem kafe di daerah Kertosono, Nganjuk tuh. Kafenya asik, cuman kita lagi puasa jadi nggak boleh minum-minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Kapan sih kita boleh melakukan investasi? Sebetulnya itu bisa dilakukan ketika kita memahami kondisi keuangan kita terlebih dahulu. Jadi, kegiatan investasi itu hanyalah salah satu kegiatan keuangan yang dilakukan di dalam tahapan perencanaan keuangan. Jauh sebelum investasi itu kalian lakukan, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah cross check finansialnya, financial check up atau istilahnya. Apa yang harus dilakukan dalam financial check up? Kalian harus menginventarisasi semua aset kalian dan semua hutang kalian. Ketika aset kalian itu lebih besar daripada hutang atau kewajiban kalian, maka itu artinya kalian sedang dalam kondisi defisit. Nah, ketika hutang kalian itu sama dengan aset kalian, kalian sedang dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Dan ketika kalian mengalami posisi di mana aset kalian itu lebih tinggi daripada hutang kalian, itu artinya kalian sedang dalam fase surplus atau untung. Nah, di dalam 3 kategori itu sebenarnya ada beberapa tahapan lagi yang akan kita bahas di dalam bab yang lain tuh. Pada intinya, kapan sih kita boleh melakukan investasi? Kita dapat melakukan investasi ketika kita sudah mengalami surplus keuangan. Jadi karena pengertian investasi itu sendiri tadi kan menunda manfaat hari ini untuk mendapatkan manfaat di masa yang datang. Menunda konsumsi hari ini untuk bisa menerima manfaat di masa yang akan datang. Nggak mungkin dong kita melakukan investasi ketika uangnya nggak ada. Itu tidak mungkin sama sekali. Atau kita pinjam uang untuk melakukan investasi, itu jelas betul-betul kegiatan yang keliru. Ingat ya teman-teman, itu adalah kegiatan yang keliru. Jadi teman-teman harus pastikan dulu bahwa teman-teman mengalami surplus dana baru boleh tuh melakukan investasi. Terima kasih. Barakallahu fikum.